Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai bagian SDM ya dalam bisnis atau memotivasi karyawan. Nah, ini menarik sekali. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana meningkatkan kinerja atau nilai dari karyawan itu sendiri, dan kita juga akan mendiskusikan nih teori-teori dalam manajemen SDM, khususnya yang berkaitan dengan motivasi karyawan ya, motivasi SDM berkaitan dengan teori X, teori Y, teori dua faktor, teori keadilan, teori Maslow, teori ekspektasi, dan lain sebagainya. Kita juga akan membahas nih, bagaimana sih kalau karyawan itu tidak puas, bagaimana kalau karyawan itu puas, karena ini kan berkaitan juga dengan produktivitas karyawan itu sendiri ya, kinerjanya seperti apa gitu. Nah, ini sangat penting diperhatikan dalam berbisnis. Oke, langsung saja kita simak presentasinya ya. Terima kasih. Meningkatkan nilai atau kinerja karyawan. Yang pertama, penuhi hak karyawan sesuai regulasi. Contoh hak dasar yang harus diberikan pada karyawan adalah gaji bulanan, cuti tahunan, dan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan. Yang kedua, berikan reward kepada karyawan unggulan. Karena dengan memberikan penghargaan akan membuat karyawan merasa dihargai dan mereka akan berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, berikan mereka training dan pelatihan. Ada kalanya skill karyawan perlu ditambah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mengadakan training dan pelatihan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, jadilah mentor mereka, bukan bos. Katakan tidak dengan gaya kepemimpinan yang kaku, otoriter, dan tradisional. Jika perusahaan memiliki gaya kepemimpinan seperti ini, tak heran kinerja karyawan milenial jadi menurun. Jadilah mentor untuk mereka agar mereka bisa berkembang. Yang kelima, lakukan penilaian kinerja secara rutin. Ada kalanya kinerja karyawan meningkat, tetapi ada juga yang menurun. Bila sudah begini, ada baiknya HRD mengadakan penilaian kinerja untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, beri peringatan untuk karyawan yang bermasalah. Karyawan bermasalah ini adalah karyawan yang sering melanggar dan menyalahi aturan perusahaan. Misalkan sering datang terlambat, mempunyai attitude yang buruk, dan sebagainya. Untuk mengatasinya, HRD dapat memberikan surat peringatan khusus kepada karyawan tersebut, sehingga karyawan dapat memperbaiki perilakunya yang bermasalah itu. Selanjutnya yaitu ada teori-teori. Yang pertama yaitu teori perilaku penelitian Hawthorne. Penemuan teori ini ditemukan pada tahun 1925 oleh sekelompok peneliti dari Harvard yang memulai penelitian di Hawthorne Works of Western Electric di luar kota Chicago. Lebih dikenal dengan nama efek Hawthorne atau Hawthorne Effect, yaitu sebuah teori yang mempunyai pengaruh besar terhadap teori hubungan manusia dan terjadinya kecenderungan meningkatnya produktivitas apabila para pekerja yakin mereka menerima perhatian khusus dari manajemen. Teori ini bertujuan meyakinkan manajemen bahwa memperhatikan karyawan adalah hal yang penting. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Teori X ini menyatakan bahwa orang pada dasarnya bersifat malas dan tidak mau bekerja sama, dan untuk itu harus diadakan sistem punishment dan reward agar mereka menjadi produktif. Ini adalah cara perusahaan untuk mendapatkan kriteria karyawan sesuai standar yang sudah ditentukan. Kemudian ada teori Y atau teori Y. Teori motivasi ini menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya energik, berorientasi ke perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi produktif. Sebagian besar perusahaan menyukai teori Y, dan apabila teori ini yang terjadi, maka karyawan mengalami tingkat kepuasan kerja dan selalu dalam motivasi yang tinggi.
Selanjutnya ada model hierarki kebutuhan Maslow atau hierarki of needs model. Seorang psikolog bernama Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap orang mempunyai sejumlah kebutuhan yang berbeda-beda dan coba dipenuhi dari pekerjaan mereka. Teori motivasi ini menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia dan berpendapat bahwa kebutuhan dasar harus lebih dahulu dipenuhi sebelum memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada teori 2 faktor atau faktor teori. Analisa dari seorang psikologi bernama Frederick Herzberg bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja bergantung pada 2 faktor, yaitu faktor-faktor higienis seperti kondisi tempat kerja dan faktor-faktor motivasi seperti pengakuan bila pekerja sudah diselesaikan dengan baik. Faktor higienis mempengaruhi motivasi dan kepuasan hanya jika faktor itu tidak dapat memenuhi harapan karyawan. Faktor motivasi yang mengacu pada kepuasan dan ketidakpuasan dan berhubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 2 faktor ini saling terkait dan untuk memberikan motivasi, para manajer harus mengikuti pendekatan 2 langkah, yaitu memastikan bahwa faktor higienis kondisi tempat kerja kebijakan yang jelas dapat diterima dengan baik. Selanjutnya harus menawarkan faktor motivasi, pengakuan, dan tanggung jawab lebih agar mereka mendapatkan kepuasan. Selanjutnya ada teori ekspektansi atau ekspektansi teori. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk mendapatkan imbalan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai peluang dan harapan atau ekspektasi dan bisa diraih. Teori ini membantu menjelaskan mengapa beberapa orang tidak bekerja sekeras mungkin ketika gaji mereka semata-mata berdasarkan senioritas. Mereka memperoleh gaji yang sama tanpa melihat apakah mereka bekerja dengan keras atau sedang-sedang saja, dan tidak ada insentif bagi mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Dan yang terakhir ada teori keadilan atau equity theory. Teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang mengevaluasi perlakuan pemberi kerja terhadap mereka dibandingkan dengan perlakuan pemberi kerja terhadap orang-orang lain. Teori ini berfokus pada perbandingan sosial. Pendekatan itu beranggapan bahwa orang akan memulai dengan menganalisis masukan atau input apa yang mereka sumbangkan ke pekerjaan mereka berupa waktu, usaha, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, dibandingkan keluaran atau output apa yang mereka dapatkan seperti gaji, fasilitas, pengakuan, dan keamanan. Disgruntled employees atau karyawan yang tidak puas. Disgruntled employees atau karyawan yang tidak puas adalah seperti judulnya, yaitu karyawan yang tidak puas atau unhappy dengan pekerjaannya dan cenderung sering mengeluh tentang hal itu, baik mengenai job desk mereka, lingkungan kerja mereka, bahkan gaji mereka. Cara memotivasi karyawan yang tidak puas. How can I motivate disgruntled employees? Yang pertama ada motivation atau motivasi. Menjaga motivasi karyawan atau staf merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan perusahaan. Memotivasi karyawan Anda bisa dilakukan dengan cara, yang pertama ada ask question atau bertanya, yang kedua ada mereview komplain mereka atau review complaint, yang ketiga ada give a solution atau memberikan solusi atas permasalahan yang mereka komplain, dan yang keempat ada consider a salary increase atau mempertimbangkan kenaikan gaji jika itu memang yang dipermasalahkan, dan yang terakhir ada provide praise atau memberikan pujian, karena dengan itu mereka akan sangat merasa dihargai. Kemudian yang kedua ada disiplin. Kebijakan kedisiplinan adalah salah satu tindakan yang harus diambil oleh suatu perusahaan. Ketika membuat kebijakan kedisiplinan, perusahaan tersebut harus menguraikan dengan jelas aturan perusahaan dan konsekuensinya apabila melanggarnya. Dan yang terakhir ada termination atau penghentian. Penghentian atau pemecatan adalah jalan akhir jika motivasi dan kedisiplinan tidak lagi mempengaruhi karyawan tersebut. Suatu perusahaan berhak memberhentikan karyawannya apabila sudah tidak dapat ditoleran walaupun sudah ditegur dan diberikan solusi. Menurut Mark McElhaney yang merupakan CEO of Critical Response Associates, ada 5 langkah yang harus diikuti untuk memberhentikan karyawan. Yang pertama ada pause atau berhenti sementara. Jangan menghindari berurusan dengan karyawan tersebut, tetapi jangan hanya mengusir mereka dari pintu. Yang kedua, berunding dengan rekan kerja. Berundinglah bersama para pemimpin dan manajer dan mintalah pemeriksaan realitas atas perilaku karyawan. Yang ketiga, ada nilai resikonya. Kumpulkan segala informasi tentang karyawan tersebut dan nilai bagaimana dan kemungkinan apa yang akan terjadi bila dia diberhentikan dari perusahaan. Yang keempat, ada kendalikan dan stabilkan situasi. Atasi masalah segera dan berhentikan karyawan dari perusahaan dengan hubungan baik jika memungkinkan. Dan yang terakhir ada rencana penghentian.
Bersikap adil dan hormat karena ini adalah kenangan terakhirnya tentang perusahaan. Berikut kata Mike Elhani. Satisfaction employee atau kepuasan karyawan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah karyawan bahagia, memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka di tempat kerja. Banyak langkah mendukung bahwa kepuasan karyawan merupakan faktor motivasi karyawan, pencapaian tujuan karyawan, dan moral karyawan positif di tempat kerja. Pada dasarnya, kepuasan karyawan adalah ukuran tentang bagaimana para pekerja yang bahagia dengan pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Berikut ialah cara meningkatkan kepuasan karyawan. Salah satunya dengan job enrichment, yaitu program pengayaan karyawan yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan meningkatkan otonomi mereka. Apabila job enrichment semakin tinggi, maka semakin meningkat kepuasan kerja. Yang kedua ada program kompensasi memadai. Perusahaan bisa melakukan berbagai cara seperti sejajarkan dengan kinerja, menyelaraskan bonus dengan kinerja, sediakan saham sebagai kompensasi parsial. Dalam program kompensasi memadai, terdapat 3 program, yaitu merit system. Sistem kompensasi yang dialokasikan berdasarkan kinerja. Yang kedua ada across the board system, sistem kompensasi yang mengizinkan hal yang sama terjadi pada semua karyawan. Yang ketiga ada incentive plan. Para karyawan disediakan dengan berbagai bentuk kompensasi jika mereka memenuhi goals-goals kinerjanya. Yang ketiga dalam meningkatkan kepuasan karyawan adalah dengan compensation plans atau mengembangkan rencana kompensasi yang tepat, yaitu menyelaraskan rencana kompensasi dengan tujuan bisnis, sesuaikan kompensasi dengan tujuan karyawan, menetapkan tujuan yang dapat dicapai untuk karyawan, izinkan masukan karyawan dalam rencana kompensasi. Selanjutnya ada job security atau jaminan pekerjaan. Doronglah para karyawan untuk memiliki komitmen jangka panjang pada perusahaan. Jaminan kerja juga dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan karena mereka mungkin kurang teralihkan oleh kekhawatiran tentang mendapatkan pekerjaan yang lebih aman. Yang kelima ada flex time atau jadwal kerja fleksibel. Biarkanlah para karyawan menentukan jam kerjanya masing-masing. Flex time juga dibagi menjadi 2, yaitu compressed work week, memperkecil beban kerja menjadi lebih sedikit. Yang kedua ada job sharing, pekerjaan terbagi oleh 2 atau lebih dari 2 orang yang berbagi jadwal agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keenam ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini dibagi menjadi 6. Salah satunya adalah job enlargement, sebuah program untuk memperbesar pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan. Dengan begitu, besar juga rasa tanggung jawab karyawan. Yang kedua ada job rotation, yang memungkinkan karyawan untuk secara berkala memutar tugas kerja mereka. Yang ketiga ada empowerment, memungkinkan kekuatan karyawan untuk membuat keputusan yang lebih banyak. Yang keempat ada teamwork. Yang kelima ada participative management, dengan tujuan manajemen by objektif adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Ada open book management, suatu bentuk keterlibatan karyawan yang mendidik karyawan tentang kontribusi mereka kepada perusahaan dan memungkinkan mereka untuk secara berkala menilai tingkat kinerja mereka sendiri. Jika kita ambil contoh dari salah satu perusahaan startup seperti Shopee, mereka memiliki cara agar memotivasi karyawan mereka, yaitu dengan voice and value, mendengarkan dan menilai dari karyawan. Yang kedua ada transparency, ada flexibility, ada inspiring work, dan yang kelima ada fun is a regular aspect of work. Jadi pekerjaan dibuat dengan semenyenangkan mungkin. Yang keenam ada food is ready to get. Kalau dilihat dari kantinnya Shopee, kalau kita lihat dari internet tuh ya, kantin Shopee itu memiliki banyak snack, dimana agar para karyawan dapat gampang mendapat makanan saat mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir ada uncommon yet affordable, amazing perks and benefit, yaitu salah satu hal yang jarang diketahui oleh umum tapi mudah dilakukan dan memiliki banyak manfaat.
Salah satunya seperti gedung Shopee ya, itu terlihat sangat menyenangkan, juga terlihat seperti di rumah sendiri. Jadi para karyawan dapat nyaman dan juga dapat senang dalam melakukan pekerjaannya, agar para karyawan lebih meningkatkan kinerjanya masing-masing.